ditinggal itu bisa tetap survive gitu? Awalnya sebenarnya sempat gamang. Pas malam sebelum saya bikin adonan, saya sempat mimpi almarhum sempat datang ke ini, saya diajarin di situ. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Very Nice. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, selalu spesial. Tapi kalau kali ini betul-betul spesial karena di daftar menunya tuh ada. ada yang biasa, ada yang spesial ya. Spesial. Jadi mungkin langsung saja kita perkenalkan ibu kita, uni kita, kakak kita, mungkin banyak yang mengenal teman-teman UKM di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, yaitu Ibu Dewi Karmila. Di siapa Bu teman-teman UKM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan Pak Ferry. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh Pak Ferry untuk mengisi acara beliau. Sehat ya kawan-kawan semua. Ya, demikianlah Ibu Dewi Karmila atau lebih dikenal kalau sekarang ini karena memang sudah jadi brand, salah satu brand di Kota Sungai Penuh ya, yang cukup terkenal yaitu martabak Zaza ya. Jadi beliau kadang-kadang dipanggil juga Ibu Dewi Zaza. Ibu Dewi Karena Dewi itu kan pasaran Pak. Iya. Zaza itu nama anak atau? Iya, inisial keempat anak. Inisial dari keempat anak ya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang spesial karena menunya nih. Menunya tadi karena yang kita undang adalah Ibu Dewi atau Ibu Dewi Zaza ini tadi. Ini kita kenal adalah salah satu pengusaha atau owner ya, owner dari martabak Zaza. Ini martabak yang cukup terkenal di Kota Sungai Penuh ya. Ini menunya yang memang ada martabak biasa, ada martabak spesial ya, martabak keju dan yang lain-lain. Dan mungkin langsung saja Bu, nih kita ngobrol-ngobrol seputar merintis dunia usaha ya. Nah, Ibu Dewi ini yang kita kenal juga seorang guru Bu ya. Guru di mana Bu? SMP 20 Kerinci. SMP 20 Kerinci. Ya, di Kotopayang. Ya, di Desa Kotopayang. Di Desa Kotopayang. Dan di sela-sela kesibukan beliau juga tetap bisa mengendalikan atau mengelola usahanya ya. Yang semakin hari ya semakin inilah martabak Dewi Zaza ini semakin terkenal lah. Amin ya Bu ya. Semoga semakin banyak lagi cabangnya seantero Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi Bu, udah berapa lama martabak Zaza ini Bu di ini kan? Pertama berdiri itu Januari 2008. Januari 2008. Wow, udah luar biasa ya, dari tahun 2008. Berarti sudah 14 tahun Bu ya. Kurang lebih. Sudah 14 tahun. Kalau biasanya usaha itu masa kritisnya sampai dengan 0 sampai dengan 10 tahun Bu. Nah, kalau udah lewat tuh biasanya wah itu makin tanda-tanda akan semakin besar nanti. Amin. Jadi yang memulai tahun 2008 itu Ibu sendiri atau dengan siapa gitu? Almarhum suami. Oh, dengan almarhum suami. Iya. Jadi saya sebenarnya nggak ada basic ini dagang makanan, cuman itu usaha almarhum. Cuman karena sudah ada langganan, sayang kalau nggak diteruskan. Makanya ya semampu kami diteruskan. Biasanya ini sekarang sudah dibantu juga sama anak-anak. Tahun berapa Bapak? Tahun 2016. 2016. Berarti dari 2016 sampai ke saat ini Ibu dengan anak-anak lah yang mengendalikan usaha itu ya. Gitu. Jadi gimana Bu perkembangan dari awal sampai sekarang, melihat perkembangan
Dan mungkin juga Ibu bisa tahu saat itu almarhum kenapa pilihannya usahanya martabak gitu. Nah, itu Eh, kenapa nggak sate Padang atau apa gitu kan, sate Madura sekarang banyak kan. Ya Iya. karena dulu almarhum waktu bujangannya kan memang punya apa menjalankan usaha kakaknya juga martabak biasa dari 1 gerobak sampai 9 gerobak waktu itu almarhum menjalankan sebagai manajer lah waktu Iya, itu iya, manajer kakaknya. Nah, jadi Di sini di Sungai Penuh. iya di Sungai Penuh. Oh, Kalau di depan Muhammadiyah depan di Muhammadiyah. situ ya kalau ada gerobak, kalau sekarang udah nggak ada lagi kan Iya, gerobak iya, iya. martabak biasa. Dan saya bertemu almarhum pun sewaktu beliau itu Oh, jualan. gitu. Jadi bersemi di martabak ya. Perkenalannya diawali Iya. saat jadi langganan martabak tersebut. Bukan pelanggan sih, cuman sering lewat depan gerobaknya Oh, aja, gitu. jadi sering disapa. Ya dari situ mulai perkenalan kita. Luar biasa. Akhirnya jadi pasangan kan. Alhamdulillah ya, akhirnya jadi pasangan. Ya, sebenarnya Oh. almarhum itu dulu kan ini sempat merintis usaha lain, berdagang keliling, belok balai istilahnya. Jual sepatu, tas anak sekolah, Iya. sendal. Nah, tapi itu kayaknya enggak sesuai, bukan basicnya, bukan keahliannya. Akhirnya enggak sampai 1 tahun bangkrut. Iya, iya, iya. Akhirnya banting setir, coba-coba usaha lain, Iya, balik lagi sempat nganggur dulu, juga. Kerja lagi sama kakak yang Indah Perabot. Iya, iya, iya. Terus karena ya nggak mungkin, karena udah punya istri, punya anak, nggak mungkin nganggur terus. Akhirnya putar otak mau usaha apa. Tadinya pengen merantau, almarhum itu pengen merantau ke luar daerah. Kami sama anaknya mau ditinggal di sini. Iya, iya, iya. Sayanya nggak mau. Protes ya. Ya, protes nggak mau lah. Akhirnya kita berikan ide gimana kalau berdagang aja, kita usahakan cari modal, terserah mau dagang apa. Terus nggak tahu kenapa langsung muncul aja ide kalau martabak gimana, katanya kan emang bisa. Waktu itu belum kepikiran martabaknya kayak gini kan, kayak yang sekarang. Pikirannya dulu kan udah ada martabak Bangka. Nah, kita pakai brandnya martabak Bandung. Karena di sini pertama kali kita buka martabak Bandung gitu. Iya, iya. Alhamdulillah pelanggan kita mulai dari Lempur sampai ke Pelompek udah berdatangan ya, udah mencoba. Bahkan pemilik pimpinan Pondok Pesantren Al-Kafi, beliau itu langganan martabak durian. Yang di Pelompek tuh ya, Al-Kafi. Pelanggan martabak durian. Martabak durian. Ya memang saya sendiri ketika sampai di Sungai Penuh itu yang dicari, karena kalau ketika kita di luar daerah itu memang makanan ini martabak manis ini memang menjadi favorit gitu kan. Nah jadi memang ketika melihat martabak Zaza yang ramai gitu kan, nah itu memang kita langsung mencoba gitu kan, dan memang luar biasa. Memang luar biasa, tidak kalah dengan yang di luar sana lah gitu. Jadi mungkin ini usaha rintisan yang dilakukan oleh suami ya. Oleh suami, dan tahun 2016 beliau almarhum wafat, dan ibu yang melanjutkan. Nah dari pengalaman ibu sendiri ya tentunya kan sekarang Bu persaingan ini makin banyak nih Bu. Ya mungkin kalau tahun 2008 saat merintis yang jual martabak belum sebanyak sekarang gitu. Nah sekarang mungkin dari tahun 2016 bahkan sekarang mungkin di tahun 2022 ini mungkin nggak bisa lagi dihitung gitu ya, udah banyak, di setiap sudut ada martabak gitu. Nah gimana Ibu melihatnya? Ya kalau kami nggak masalah, karena kita tahu rezeki itu kan udah ditakar, nggak mungkin tertukar. Nah, jadi ya rezeki kita, yang penting kitanya usaha.
Nanti kita usaha. Memang pandemi kemarin sempat ngaruh, sempat Turun lah ya. omsetnya sempat menurun. Dan ditambah lagi kita sempat dipindahkan lokasinya. Karena dibandingkan lokasi lama, kita lebih enak di lokasi lama. Iya. Yang baru ini ya sepertinya agak inilah ya sedikit enggak sama dibandingkan di tempat lama. Iya. Jadi melihat persaingan ini nggak masalah Bu ya. Kalau saya nggak masalah. Justru menambah ini ya, motivasi kita untuk lebih baik lagi ya menyajikan produk. Kita bertahan dengan ini kita kan, usaha kita. Kita punya rasa sendiri, meskipun banyak kan masing-masing itu punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya masing-masing. Nah, dari ini Bu, dari dari tahun 2008 saat dirintis oleh Bapak itu kan sampai sekarang ini ada banyak perubahan-perubahan nggak, inovasi-inovasi dari produknya, dari adonannya dan yang lain-lain, atau dari toppingnya gitu. Ada banyak perubahan-perubahan. Ini saya cerita sedikit ya. Pas merintis dulu, ini lumayan lucu sebenarnya. Dulu itu almarhum memprediksi ngasih target itu 1 bulan. 1 bulan dilihat perkembangan. Kalau seandainya dalam 1 bulan ini menurun, artinya kan ini ada yang perlu dibenahi. Ternyata baru 1 hari pertama jualan itu sempat ini kita masih pakai kompor yang biasa, kompor rumah tangga, malah hangus martabak yang kita jual itu. Tapi anehnya yang beli balik lagi, beli lagi gitu. Iya. Tadi kan hangus tuh. Nah, tapi di situ 1 minggu dilihat progresnya makin bagus, perkembangannya masih bagus. Makanya di inilah awalnya belum ada yang berasa durian. Tapi kita lihat kayaknya durian oke nih. Akhirnya ini dulu itu almarhum sampai beli durian itu 1 mobil. Jadi di rumah itu sengaja disiapkan freezer khusus buat nyimpan durian yang udah dikupas dagingnya, terus dimasukin dalam box, disusun, masukin ke freezer. Sampai 7 freezer di rumah buat nyimpan itu durian, buat stok. Karena durian ini kan nggak musiman, nggak setiap waktu ada. Ya, setiap waktu ada. Nah, makanya ini ya dari yang awalnya beli durian itu 10 biji, 5 biji, 10 biji, sampai bisa kebeli 1 mobil, 1 kolte itu. Itu jumlahnya 700 sampai 800 biji. Ini yang duriannya ya. Bahkan almarhum juga pernah mendatangkan ini dari kampung almarhum itu meninjau 1 truk durian. Ya, durian asli dari meninjau didatangkan ke sini, cuman dijual dulu yang ini. Mungkin semuanya dikupas kan. Karena banyak 1.500 lebih. 1.500 jadi sekalian biji jual durian, nanti sebagian isinya untuk ini tadi. Dia kan durian ini sifatnya kalau udah bermalam, apalagi udah lebih dari 2 malam, dia kan ini mekar ininya. Buahnya itu kebuka ininya. Jadi sebelum dia nggak enak atau sebelum masuk angin, dikupas dulu, cepat dikupas. Itu yang diambil istilahnya tuh keuntungan dari jual durian itu yang kami pakai buat ini. Jadi nggak kebuang. Nah, biasanya kalau pedagang ini kan dijadikan istilahnya gitu. Bukan yang di asam durian itu. Iya. Tempoyak. Ya, dijadikan tempoyak. Karena mereka nggak punya usaha kan yang lain. Jadi itu kalau dijual tempoyak kan ini lebih murah. Yang untuk isian dari martabak tadi untungnya ya. Iya. udah modalnya udah terbayar dari jual durian tadi. Luar biasa.
Nah, sampai sekarang ini kan ciri khas saat itu yang dikembangkan oleh beliau ya, Iya, almarhum, itu adalah martabak durian tadi. Iya. Ini masih sampai saat ini. Kalau ada duriannya beli, tapi karena kami ini modalnya lumayan besar. Karena pernah satu kali beli durian itu modal sampai 40 juta. Iya. Nah, pada sekarang saya sendiri, jadi nggak kebeli kalau sampai segitu gitu, nggak keurus. Gitu. Kalau dulu, Jadi lebih ke musim ya. ya Lebih ke musim. kalau ada dibeli, kalau enggak sekarang ya nggak pakai durian. Gitu. Ya, Jadi dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi juga ya, selain durian tadi yang sudah dikembangkan oleh beliau, apalagi yang baru sekarang nih, yang baru variannya yang baru gitu kan? itu kemarin ada yang ini apa namanya, yang vanilla. Oh gitu, vanilla. Vanilla karena banyak yang nanya. Yang kekinian lah ya. Ya, banyak yang nanya. Jadi itu vanilla, terus ada Oreo. Oh iya, betul. Iya. Yang model sekarang nih banyak Oreo. Ya, anak-anak sekarang mintanya itu. Ya, kita kan nggak menutup kemungkinan. Iya. Kita layani permintaan pelanggan. Iya, betul. Walaupun menunya sudah tersedia di ini. Menunya sudah ada di gerobak, tapi tetap kalau pelanggan mau itu kita usahakan. Oh gitu, bisa custom juga ya? Iya. Nggak harus terfokus ke menu yang sudah ada. Nah, perkembangannya sampai sekarang ini apakah trennya naik, turun, atau stabil gitu? Dan sekarang udah berapa cabang gitu yang ada? Kemarin sempat ada satu cabang. Nah, satu cabang itu dikelola oleh ponaan almarhum. Tapi ya mungkin alhamdulillah almarhum itu orangnya nggak pelit sama ilmu. Jadi punya teman, kalau memang betul-betul mau belajar diajarin, nggak disembunyikan, nggak dirahasia-rahasiakan, diajarkan. Terus nanti mau buka sendiri silahkan, mau dibuka dimanapun, nggak dibatasi. Malah pernah adik ipar itu buka depan kami. Oh gitu. Depan kami nggak masalah. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana kan? Iya betul. Kami yakin itu. Nggak tertukar ya? Enggak. Jadi udah dua ya, ada dua lokasi sekarang nih yang dikelola, ada 2 lokasi ya. Dan trennya masih bagus ya. Alhamdulillah. Pasar martabak di Sungai Penuh Kerinci ini masih bagus ya. Kayaknya memang apalagi daerah kita ini dingin kan. Iya. Martabak itu enaknya dimakan kan hangat-hangat. Betul. Ya, saya perhatikan di Kerinci ini memang kita itu orangnya pemakan. Iya. Suka makan nyemil. Karena dingin tadi ya. Iya. Karena dingin tadi otomatis suka. Saya juga sempat ini dulu. Ya kebetulan orang tua dan tante saya yang itu nasi goreng gadang. Kami rata-rata itu keluarga memang pengusaha kuliner. Nah itu sate SBY itu paman saya. Oh, adik mak, adik bungsu yang cowok. Pernah Pak makan sate di sering. Iya. Terus nasi goreng jam gadang itu adik mak yang perempuan. Nah. Jadi saya sempat buka delivery nasi goreng juga. Ya maklum karena kita tinggal sendiri ya gimana pun caranya kan yang penting halal ya kan Pak. Nah ketika ya musibah itu terjadi lah ya, Bapak dipanggil gitu kan. Nah saat itu ada ketakutan nggak sih Bu menghadapi ini dengan anak 4 gitu kan? Gimana nih saya gitu? Gimana? Atau yakin memang? Saya yakin karena apa ya? Karena saya pegang satu kata almarhum. Almarhum itu banyak mengajarkan sesuatu kebaikan pada saya. Walaupun memang bukan orang yang terlalu religius, bukan, cuman banyak ilmu kebaikan-kebaikan yang diajarkan kepada saya dan alhamdulillah sampai saat ini saya pakai. Waktu itu beliau punya pepatah namanya, pepatah Minang atau apa, saya juga nggak tahu. Katanya kayak gini, ado paho, ado kaki,
ada usaha pasti ada rezeki. Insya Allah itu nggak akan Iya, betul. ini kan. Setiap makhluk pasti diberikan rezekinya. Dan saya nggak pernah gentar, nggak pernah ini, walaupun waktu itu almarhum, kami pun kaget waktu itu kan, nggak menyangka, walaupun memang almarhum sempat dirawat sebelum meninggal, itu sempat dirawat, tapi sewaktu divonis sudah meninggal, kata dokter, saya hanya ini ke diri saya hanya minta dikuatkan sama Allah. Kalau untuk rezeki dan untuk ini saya yakin kita punya Allah. Allah yang akan membersamai. Itu aja. Dan terbukti ya. Allah selalu kasih jalan untuk kita. Alhamdulillah. Dan luar biasa Ibu Dewi Parmila, single parent yang dengan berbagai kesibukannya, selain ngajar juga, sekarang juga harus punya tanggung jawab juga mengelola usaha ya, mengelola usaha martabak dengan dan ya alhamdulillah anak-anak udah juga bisa melihat dan membantu ya. Dan saya melihat bahwa ke depan ini apa yang Ibu lakukan ini luar biasa, Bu, karena sedari dini sudah melibatkan anak-anak ya di dalam kegiatan bisnisnya. Saya yakin ke depan juga mereka punya tangan dingin seperti kedua orang tuanya nanti. Amin. Karena bagi saya kita jangan bangga punya orang tua yang berhasil, tapi banggalah dengan usaha, hasil yang kita dapat dari usaha kita sendiri, bukan dari warisan dari apa gitu. Tapi memang betul-betul kita usahakan. Yang kita rintis. Jadi, ya. Yang kita rintis, yang kita usahakan dari tangan kaki kita sendiri. Jadi tidak ada orang yang protes kan, tidak ada yang menuntut. Tuh. Jadi dengan persaingan seperti apapun ya martabak Zaza ya tetap ada di hati. Itu luar biasa, Bu. Ya. Apa yang Ibu sampaikan, ceritakan tadi, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Kadang-kadang orang merasa bahwa satu musibah itu seperti dunianya runtuh gitu ya, seperti udahlah nggak ada harapan lagi gitu. Tapi justru Ibu di situ melihat bahwa ini menjadi satu awal yang baru ya, Bu ya. Musibah itu menjadi suatu awal yang baru untuk Ibu melangkah lebih baik lagi demi keluarga ya tentunya, dan juga ya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu kan, dengan mencari rezeki yang halal ya, mencari rezeki yang halal. Dan ini bisa menjadi contoh bahwa artinya dunia usaha itu bukan sesuatu yang turun-temurun ya. Artinya selama kita ada kemauan ya, mungkin Ibu juga artinya saat itu nggak ada pilihan, Bu ya, boleh dibilang terpaksa ya, harus mau nggak mau melanjutkan. Nah, jadi gimana itu? Apakah sambil belajar atau gimana, atau banyak bertanya atau Ibu belajar di mana gitu kan, mengelola secara manajemennya gitu kan, dan secara ya apakah Bapak juga meninggalkan kitab buku resep gitu ya, sehingga rasanya nggak berubah gitu kan. Nah, apa SOP-nya tentunya. Nah itu bagaimana saat itu ketika ditinggal itu bisa tetap survive gitu? Awalnya sebenarnya sempat gamang, sempat mampu nggak ya, bisa nggak ya, kan tetap ada pertanyaan itu. Cuma saya di samping itu pas ngeliat ke anak-anak, semangat muncul. Bagaimanapun saya harus tetap bisa, saya harus tetap jalan, saya harus tetap semangat demi anak-anak, karena perjalanan kita masih panjang. Jadi awalnya itu memang sempat ada keraguan seolah-olah sanggup nggak ya. Cuma tetap yakin, tetap bertekad. Dan ada satu cerita, waktu pertama kali saya coba dulu itu kan usaha ini dikelola oleh ponakan almarhum. Nah, jadi 1 tahun almarhum meninggal masih dikelola sama
ponaan. Nah, namun ponaan ini kan sudah berkeluarga, sudah punya tabungan sendiri, jadi tidak mungkin selamanya gabung sama kita. Nah, selamanya ngikut kita usaha. Akhirnya ponaan ini berdiri sendiri, ya kita tetap jalankan juga usaha kita. Nah, waktu itu pertama kali saya coba bikin adonan sendiri. Selama ini kan nggak pernah. Waktu almarhum waktu masih ada belum pernah. Walaupun pernah disuruh saya belajar. Bunda katanya, belajarlah. Ada waktu itu sekitar 3 tahun sebelum almarhum meninggal, sempat terlompat katanya, Bunda belajarlah. Nggak selamanya udah ado katanya kan. Nah, jangan ngomong kayak gitu. Kami nggak sampai pemikiran kami kalau almarhum itu umurnya singkat, nggak sampai ke situ. Cuman ternyata sudah ada firasat waktu itu, dan saya sempat ini juga kok sampai ngomong kayak gitu kan. Nah, cuman ya paling karena almarhum ini membuat resep itu, membuat adonan nggak pakai takaran ini, itu cuman pakai perasaan, pakai apa namanya tuh, cuman ukuran tangan, terus ada alat, cuman alat seadanya gitu, nggak pakai timbangan khusus, ini tidak. Jadi itu hanya ini saja, hanya takaran perasaan, ini segini Karena udah cukup. kebiasaan Ya, karena memang itu udah bertahun-tahun. Terus saya awalnya agak canggung gitu, karena ini bukan pekerjaan kita, bukan ini yang biasanya kita kerjakan kalau ngajar anak-anak di sekolah, itu udah ini kan, nggak usah ditanya ya, belajar lagi. Itu udah bertahun-tahun kita lakoni. Nah, tapi yang terjun langsung bikin adonan itu, nah pertama kali itu sempat saya ragu, tapi pas malam sebelum saya bikin adonan, saya sempat mimpi almarhum sempat datang ke ini, saya diajarin di situ. Diajarin sebanyak ini begini caranya, ini begini. Nah, jadi itu yang saya lakonin. Sebanyak apa, kalau sebanyak ini tepungnya, segini gulanya. Di dalam mimpi itu? Iya, di dalam mimpi itu. Biasa. Masya Allah, walaupun sudah meninggal, almarhum tetap masih membimbing saya. Tapi mungkin itu Allah yang membimbing. Cara Allah memberikan petunjuknya. Cuman kitanya kadang-kadang nggak tahu. Jadi setelah itu dipraktekkan lah. Ya, dipraktekkan. Dan hasilnya gimana saat itu? Nah, ya. Untuk sendiri atau langsung untuk jualan? Langsung untuk dijual. Langsung untuk jual. Langsung untuk dijual. Pertama kali mencoba dan langsung untuk dijual. Iya. Itu loh. Jadi saat dijual, customer nggak merasakan perbedaan ya? Biasa aja. Iya. Alhamdulillah. Dan ada dicoba, secara rasa nggak ada perbedaan juga, sama lah gitu dengan yang dibuat almarhum. Iya. Ini luar biasa. Jadi transformasi ilmunya melalui mimpi ya, dan berhasil gitu ya. Saya juga nggak menyangka. Dan berhasil gitu. Maksudnya berhasilnya dalam artian bisa dilaksanakan gitu kan. Jadi sampai sekarang ini memang ada sesuatu yang ditinggalkan oleh beliau ya. Artinya beliau merintis usaha martabak Zaza ini tadi. Jadi memang namanya ini tadi, nama brandnya Zaza Martabak ini memang sudah melekat lah, udah kuat ya di hati pelanggan, sehingga memang siapapun di belakangnya orang udah nggak lihat lagi gitu kan, udah nggak melihat lagi. Tapi yang penting adalah martabak Zazanya gitu. Itu luar biasa. Dan loyalitas customer terhadap martabak Zaza juga luar biasa, sehingga martabak Zaza ini menjadi lewat martabak Zaza ini bisa melanjutkan cita-cita almarhum ya. Bahkan orang lain pun temannya seperti temannya kan yang diajarkan sudah buka usaha. Bahkan teman yang buka itu sudah buka cabang juga. Tapi beliau bukanya di daerah ini, daerah Medan sana. Oh, di Medan bukanya? Iya, apa namanya pulau itu, lupa saya. Pulau Nias. Iya, di Pulau Nias. Udah buka cabang lagi dan sudah kebeli motor, sudah
pokoknya cukup berhasil mereka. Dan ini juga ponakan juga sudah kebeli rumah Luar dari biasa. usaha martabak itu. Jadi saya melihatnya itu ilmu yang diajarkan almarhum itu sebagai ilmu jariah yang mungkin mudah-mudahan insya Allah nggak putus Tidak pahalanya putus, sampai walaupun almarhum sudah nggak ada. Ya, ternyata beliau dengan ilmunya bisa mewujudkan banyak mimpi-mimpinya ya. Iya. Bukan mimpi-mimpi beliau saja, tapi mimpi-mimpi untuk keluarganya, bahkan nanti untuk anak-anaknya ya. Anak-anaknya ke depan untuk ke jenjang yang lebih tinggi juga. Insya Allah semoga bisa mengembangkan usaha yang ada pada saat ini. Ini luar biasa, Bu Dewi. Saya cukup salut dengan seorang ibu yang single parent dengan berbagai macam kesibukannya ya. Artinya masih juga bisa mengelola usahanya dengan baik ya. Usaha dengan baik. Karena memang banyak orang setelah ditinggal gitu ya, yang merintis itu usaha tuh kebanyakan ya inilah orang kurang peduli gitu ya. Tapi Bu Dewi tetap peduli dengan usahanya karena memang nama besar apa brand yang ditinggalkan oleh beliau, Martabak Zaza ini udah cukup baik di Kota Sungai Penuh dan Kerinci, dan alhamdulillah customer pun tidak melihat siapa di belakangnya, tapi mereka tetap melihat Martabak Zaza itu dari dulu sampai sekarang itu adalah sama gitu. Nah itu alhamdulillah luar biasa, sudah memiliki brand seperti itu, tinggal dikembangkan aja nantinya ke depannya. Oke, mungkin itu saja yang pada hari ini yang ingin kita bicarakan. Ada pesan-pesan nggak dari Ibu Dewi untuk teman-teman pengusaha di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci? Silakan. Iya. Ya palingan tetap usaha, jangan putus asa apapun keadaannya. Insya Allah selagi kita usaha, di situ Allah akan memberikan rezekinya. Mungkin itu aja Pak. Iya. Selalu ada jalan ya. Ya. Insya Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya melalui doa, tapi harus dikejar juga, Harus diusahakan, harus ikhtiar. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Mungkin pada hari ini itu dulu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman UKM di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan bermanfaat, dan tetap berusaha ya, apapun yang terjadi kita tetap harus berusaha, karena rezeki itu harus dicari, harus dikejar, harus diusahakan, bukan hanya melalui doa saja. Mungkin itu saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Very Nice. Jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan kepada teman-teman.